Oke, selamat pagi Pak Wikan, apa kabar? Selamat pagi Bli. Alhamdulillah kabar baik. Tahun baru, semangatnya harus selalu baru. Siap. Ini saya deg-degan gitu. Harus. Jadwalnya jenengan itu soalnya susah sekali. Enggak lah. Cuma bagi-bagi dengan jadwal tenis aja. Betul. Jadi terima kasih sekali ini sudah datang, luar biasa. Ini kan kita dari dulu banget pengen, tapi akhirnya bisa juga. Enggak, Bli Andi yang selama ini ngebantu vokasi. Jadi memang kita kesini untuk ngobrolin vokasi. Iya. Karena Bli Andi udah bantu vokasi udah lama kan. Kerjasama internasional vokasi dibantu loh sama Bli yang keren ini. Tapi ini sekarang ya, jadi posisinya Pak Wikan adalah sebagai Dirjen Vokasi, walaupun nanti kita bicara hal yang lain juga. Nggak, kita kan dari dulu tuh, kita kan memang best friends gitu sejak dulu. Betul, tapi mungkin dari situ dulu. Saya lihat ini terus terang ya, jenengan itu banyak yang mengenal sebagai foto modelnya vokasi. Nah itu mulai dari situ. Kayaknya nggak nyambung nih. Jadi maksudnya paling tidak suka menggunakan produk-produk yang dibikin oleh anak-anak SMK. Tapi memang itu gimana tuh pendekatannya? Itu memang by intention, memang sengaja saya pakai batik karya SMK. Kemudian saya selalu mengendorse mesin-mesin CNC atau pemain suling anak-anak SMK. Memang itu sengaja. By design, dan memang itu yang harus dilakukan oleh seorang dirjen juga kan dalam hal ini ya. Kalau untuk boxingnya mungkin nggak ada ya. Tapi memang itu passion. Itu passion. Saya I'd love to do it. Jadi benar-benar saya selalu kepikiran apa nih yang bisa saya endorse ya, apa yang bisa saya, bahkan ketika mengucapkan selamat tahun baru, itu saya ngebikin skenario dengan akademi, itu prodinya vokasi ya, diploma teknik mesin. Mereka bisa bikin mesin CNC, terus kita pesenin itu. Coba bikinin Merdeka Belajar Vokasi tapi dari metal ya, aluminium. Kemudian kita vlog, bawahnya saya kasih tulisan selamat tahun baru. Tapi sebenarnya cuma ngomong endorse ini loh. Mesin-mesin CNC karya alumni SMK udah bisa diekspor ke Singapura gitu. Jadi mengucapkan selamat ulang tahun aja tetap promosi. Tapi saya pikir begini loh Pak. Kalau jenengan tidak melakukan itu gitu ya, kita nggak tahu loh. Artinya banyak orang nggak tahu bahkan ada sesuatu yang sudah bagus. Jadi menurut saya itu, jadi sesuatu terjadi adalah satu hal, tapi bagaimana memberitakan itu adalah hal yang lain lagi. Dan itu yang jangan lakukan menurut saya. Iya. Kita kan kita dari dulu punya persepsi, punya teori itu gini. Reputasi sama dengan prestasi dikalikan komunikasi. Itu kan kata teman kita dulu, Pak Direktur Kemahasiswaan kita dulu di UGM. Kalau kita punya prestasi yang macam-macam, tapi komunikasinya nggak pernah, atau komunikasinya dengan cara-cara yang gitu-gitu aja, komunikasi yang tidak masif, komunikasi yang mungkin ya nggak terlalu penting, ya prestasi dikalikan 0 atau 0,1, maka reputasi sangat minim. Dan yang menarik nih Pak Wikan, jangan melakukan itu dengan cara-cara baru gitu. Iya, baru karena sekarang kan emang YouTube, multimedia, animasi, TikTok, Instagram, kalau Facebook ya kadang-kadang ya. Ya memang itu platform yang memang saat ini benar-benar masif digunakan oleh segmen yang kita tuju. Artinya medianya baru, delivery-nya juga baru kalau menurut saya. Iya. Misalnya gini, tapi kontennya bisa konten yang lama ya, konten existing atau konten baru. Tapi memang delivery metodnya harus mengikuti frekuensi segmen kita. Yang saya bayangkan tuh gini, pejabat mengendorse sesuatu itu sebenarnya udah lama dilakukan. Tapi kalau selamat malam hadirin, kalau begitu gitu kan. Jadi that's what you did actually. Iya, tapi semakin kesini semakin banyak ya pejabat yang melakukan keterbaruan itu ya. Betul. Dan Pak Wikan menurut saya gitu ya, itu one of the leading person gitu di situ dalam hal mengkomunikasikan itu. Kalau leader saya nggak tahu, tapi kalau passion saya sangat passionate. Kan dari dulu saya sudah YouTuberan kan. Betul. Kalau saya kan lihat misalnya seperti ketika mengendorse mobil, memakai batik yang sederhana gitu ya. Tapi itu dilakukan dengan cara tidak hanya sekedar ini batik buatan ini, nggak begitu gitu. Jadi kayak animasi gitu ya, animasinya segala macam. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Itu timnya tentu ada dong. Tentu ada. Seorang Pak Dirjen nggak sempat dong. Gitu. Tapi saya storyline, saya storyboard. Saya bisa lihat itu soalnya karena
ini kalau nggak sentuhan personalnya kuat, nggak akan sepersonal ini gitu. Iya. Jadi kaku, bahkan tim kita tadinya ya menyiapkan storyline itu ya mirip-mirip ya seperti itu. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di SMK ini dan ini mobil bikinan SMK. Nah, tapi saya mikir I think that's gonna work, tapi hanya sangat few moment in the beginning the movie ya. Saya mikirnya udah deh, kita main-main kayak sulapan gitu aja deh, dengan main editing gitu. Oke. Kembali ke Dirjen. Ini kan Dirjen baru. Direktur Jenderal baru. Termuda di kementerian. Dan Pak Wekan adalah yang pertama di situ. Iya, officially Dirjen pertama. Yes, right. Mungkin saya mau cerita sedikit soal itu kan, sebagai Dirjen baru. Unitnya baru, nggak cuman pejabatnya baru kan. Bahkan unit kerjanya baru. It must be really challenging. Oh iya, sangat, indeed. Tell me about that. Sangat. Karena ini Direktorat Jenderal yang termuda. Mungkin baru 2 tahun officially, dan saya juga baru setengah tahun mengabdi di situ. Yes. Ya, yang jelas timnya, anggota timnya itu dibentuk dari dikumpulin dari berbagai macam eselon 1. Yang tadinya background-nya belum tentu vokasi. Bisa dari Dekti, bisa dari guru dan tenaga kependidikan, bisa dari Balitbang, bisa dari pendidikan dasar. Yang atau mungkin ya tadi dari SMK jelas ya. Yang tentunya prior knowledge serta persepsi atau pemahaman tentang vokasi mestinya sangat beragam. Betul. Dan tentunya juga program kerja sebelumnya kan hampir nggak ada, kecuali Direktorat SMK. SMK tuh punya direktorat tadinya itu ya? Iya, SMK punya direktorat. Tapi di bawah dirjennya Dikti. Dulu tadinya berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD Dasmen. Dikdasmen. Siap. Oke. Ya, karena dasar menengah. Ya. Jadi kalau kita merefer program-program sebelumnya, itu benar-benar kita bikin yang baru. Bahkan SMK pun kita bikin program baru. Dulunya meskipun ada ya revitalisasi SMK dan sebagainya, tapi dengan semangat link and match dan merdeka belajar, totally benar-benar program baru. Kalau direktur jenderal yang lain ngebikin program, itu sudah punya pengalaman di masa lalu dan manajer-manajernya atau direktur-direkturnya dia udah punya pengalaman juga, sehingga kalau meneruskan ke tahun berikutnya itu cuma sedikit ya di upgrade atau mungkin disesuaikan dengan merdeka belajar ya. Kalau kita itu udah orang baru, programnya juga program baru, strategi programnya juga baru, yang tadinya cuma bagi-bagi duit untuk bikin gedung dan alat ke SMK kemana-mana itu sekarang kita rombak. Kita bangun dulu manusianya, human resource-nya, mindset-nya, leadership-nya, link and match-nya. Itu secara budget lebih murah daripada bangun gedung dan beli alat, tetapi susahnya 10 kali lipat, even more. Wow. Saya jadi inget reunian ini. Film kita. Terima kasih loh Budi. Udah mau. Nanti kita akan cerita sedikit soal itu. Tapi saya mau ke sini dulu, Pak Dirjen. Pertama, ini kan unit baru tadi kita udah bicara, orang baru, program baru dan segala macam baru. Di satu sisi saya tahu itu challenging sekali, tapi di sisi yang lain, betul nggak? Jadi jenengan jadi punya semacam fleksibilitas yang cukup tinggi sebenarnya. Oh iya, kalau kita bicara kayak racing gitu ya, balapan, di belakang itu memang menimbulkan satu persepsi, oh kita tertinggal jauh. Tetapi jadi terlihat apa yang harus kita kejar gitu. Sehingga kalau kita berani nekat, kita berani berimprovisasi, kita berani nerobos gitu, kita tahu di depannya itu siapa. Tapi kalau kita di depan kan kadang-kadang kita nggak tahu sih siapa di sekitar kita. Harus cari. Jadi di belakang itu belum tentu posisi yang merugikan. Justru kadang-kadang kalau kita berani untuk mengejar, itu posisi yang sangat menguntungkan ketika kita berada di belakang. Satu lagi yang tadi maksud saya adalah ketika jenengan belum punya semacam contoh, nggak punya pola di depan yang sudah dilakukan orang, itu kan berarti imajinasinya kita gunakan sebebas-bebasnya katakan, atau arti kemerdekaannya jadi lebih kuat, betul nggak Pak? Itu sama extent ya, tapi basicnya tetap merdeka belajar dan link and match. Link and match yang tadinya dipahami hanya sebagai MOU signing antara vokasi dan industri, tanda tangan, foto-foto masuk koran gitu. Nah, kita kembangkan harus sampai kawin betulan gitu. Nah, itu yang sering saya baca tuh, nikah massal, kawin massal. Tell me more about that. Iya, prinsipnya kalau kita mau kerjasama dengan industri kan benar-benar win-win gitu kan. Lulusan kita memuaskan kebutuhan mereka. Betul. Jangan sampai lulusan kita itu setelah kita masak, mereka terima
terpaksa lagi, dimasak lagi sama mereka, di training lagi sama mereka. Mendingan mereka kita ajak maju ke depan, masak bareng, ayo. Masak bareng, oke. Bikin resep bersama, masak bersama, cicipin bersama. Habis itu kalau udah selesai dicap bersama. Iya, oke. Setelah itu dipakai. Sehingga waktu makanya nggak ada lagi urusan Iya, aku nggak setuju. karena udah aku nggak bikin suka. kurikulum bersama, ngajar bersama, cicipin itu magangnya udah dimagangin. Yes. Kemudian sertifikat kompetensi kan capnya itu maksudnya dari kita kasih ijazah, dari mereka kasih sertifikasi apa gitu. Setelah itu diambil kalau kebutuh. Good. Saya mau bicara hal yang pahitnya dulu, Pak. Ini pasti tidak mudah juga Sangat. dengan industri. Apa challenge-nya, Pak, untuk pendekatan baru ini? Ya memang dari input, proses, Ya. Oke. output, memang semuanya punya challenge ya. Kalau dari outputnya dulu, dari industrinya. Oke. Industri kadang-kadang merasa kayak ditodong. Loh ngapain aku kok disuruh kawin gitu. Yes. Jadi kadang-kadang industri sendiri malah berpikir, jangan-jangan aku yang disuruh terima magang, jangan-jangan aku disuruh terima lulusan gitu. Oke. Enggak, itu fase yang akhir. Tapi fase awal, ayo maju ke depan, ikut bikin kurikulum bersama, ikut bikin resep bersama, masak bersama, maksudnya ngajar bersama, kan enak. Ketika magang pun sudah kenal anak-anak yang mereka ajar. Kalau mereka sudah dipenuhi, ekosistemnya itu dipenuhi oleh output lulusan yang memang sesuai kebutuhan mereka, mereka diuntungkan. Kuncinya sesuai tadi. Enggak harus muter-muter kemana, bikin job fair, rekrutmen muter-muter cari pegawai, ketemu juga nggak terlalu cocok. Belum tentu. Diterima pun harus di training lagi. Yes. Sehingga kalau trainingnya itu pindah ke kurikulum kita, oke. Dan yang sangat saya tekankan perubahan besar adalah vokasi yang tadinya terlalu technical, terlalu hard skills, terlalu kognitif, kita benar-benar reform. Platformnya itu lebih pada literasi, soft skills, leadership, karakter. Nah, hard skills itu on top dari itu, dan hard skill pun kita rombak juga. Ngajarin hard skill itu tidak langsung pegang mesin, enggak, tapi dengan project based learning. Bukan project-projectan based learning. Project-projectan itu nggak kayak project tapi bukan project. Misalnya kalau mau bikin animasi, ada tugas bikin animasi ke mahasiswa atau siswa animasi, yang dibikin itu pesanan real dari industri, dan ini harus teamwork. Sehingga nanti anak itu tidak cuma sekedar bikin animasi, tapi dia bisa mendengarkan request dari customer, memahami apa yang mereka inginkan, kemudian menawarkan solusi ke mereka, latihan presentasi, latihan di komplain, latihan di salah-salahin, itu kan soft skills. Dan that's for real gitu ya. Iya, just bring the real atmosphere atau real case from industry into the class. Dan at the end pasti hard skill-nya naik. Lalu dia bikin animasi. Nah, ini yang kita yakinkan ke industri. Industri, kalau di output nanti kalian itu akan dipenuhi oleh tenaga kerja yang terampil sesuai dengan keinginan kalian, soft skills, karakter, kemampuan diskusi, kemampuan inovasi, hard skill pun juga kuat. Yang untung kalian juga. Di proses juga ada tantangannya, karena merubah manusia, merubah cara mengajar guru, cara mengajar dosen, yang tadinya terlalu kognitif, yang tadinya kaku, yang tadinya itu mata kuliah itu kayak rezim sendiri, padahal saya ingin men-challenge kalau project itu bisa team teaching. Satu project yang besar selama 1 semester dikeroyok oleh banyak dosen atau banyak guru. Bahkan kolaborasi banyak mata kuliah. Dan akhirnya bahkan dosen bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia di SMK, dia bisa bermitra dengan guru produktif dalam proyek animasi tadi itu. Ini contohnya SMK animasi sehingga guru bahasa Indonesia itu cuma tinggal mengamati, bisa nggak dia komunikasi dengan anggota tim yang lain, dengan kalau dia sebagai ketua gimana komunikasi dengan anak buahnya, bagaimana dia presentasi ke konsumen, bagaimana dia bernegosiasi. Jadi nggak ada lagi ceritanya anak SMK atau anak vokasi bahasa Indonesia dapat 9, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa diskusi, nggak bisa komunikasi, tidak bisa presentasi, tidak bisa menyampaikan berpikir kritis. Apa gunanya 9 bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia harus bisa diterapkan. Betul. Nah, dan sehingga penerapannya di produk di project based learning itu. Tetapi terus bisa saja guru-guru bahasa Indonesia itu juga anak-anak kayaknya kalian masih perlu bapak atau ibu kasih materi, tarik ke kelas. Tapi
dengan konteks untuk menguatkan kembali kemampuan di anak-anak itu untuk dealing dengan project itu tadi. Ya. Jadi selalu berbasis kepada hal sebenarnya ya. Itu proses ya. Dan itu tantangannya mindset guru. It change ya, mereka sudah mulai berubah, tetapi kita bicara jutaan guru kan, ratusan ribu guru yang harus dirubah mindsetnya. Itu tantangan. Input itu juga masalah. Itu juga tantangan. Karena masih banyak orang tua yang ragu mengirim anaknya ke SMK atau ke vokasi atau diploma. Ini tantangan. Betul. Tapi Pak Wikan sendiri adalah dari vokasi. Ya karena terpaksa. Tell me Pak. Lah iyalah. Semua orang tahu. Kalau di zaman kita dulu tahun 90-an masuk D3 karena pasti gagal diterima D1. Jadi I was such a loser, beli. Saya nggak terima D1, teknik mesin saya gagal dan terpaksa banget saya, aduh nasibku ya kok masuk D3 gitu. Ya kan saya masih muda dulu, nggak tahu apa-apa, ya lugu atau mungkin naif gitu ya. Tapi ini fakta. Dosen-dosen D3 kita di vokasi UGM itu 99% anaknya masuk S1. Bahkan dosen-dosen D3-nya aja nggak percaya sama D3 gitu kan. Ini fakta. Tapi ketika saya dulu jadi dekan di vokasi UGM, kita upgrade jadi sarjana terapan atau D4. Banyak sekarang yang anak dosen masuk D4. Jadi jadi saya masuk D3, tidak ada passion, tidak ada cita-cita, nggak ada niat, terpaksa, nggak tahu visinya mau ngapain. Pokoknya aku masuk D3 hanya 1 tahun. Next year saya mau coba lagi UMPTN. And I did that. Maksudnya I did try, but I didn't make it. Alright. Kedua kalinya saya gagal. Jadi saya gagal di UMPTN 2 kali. Yang kedua kali itu dapat bonus karena saya nggak passion, nggak niat kuliah. IPK-nya bukannya 3, sedikit tapi sedikit, 3. Itu semester 1, semester 2-nya malah nasib 1,9. Plus gagal UMPTN. Nah, disitulah the moment of change itu kan datang. Itu kalau kita bicara masa lalu ya. Tapi kalau kembali, mungkin nanti bisa dalami itu. Tapi saya kembali lagi, tantangan vokasi itu sangat kompleks ya. Inputnya masyarakat masih belum terlalu percaya, sehingga saya keep delivering success story dari vokasi melalui YouTube saya. Yaitu salah satu caranya lah. Bikin film reunian, roadshow kemana-mana. Kemudian yang proses tadi, yaitu di mindset pengajar serta kurikulum, kita rombak nih kurikulum untuk yang SMK. Kalau yang perguruan tinggi vokasi, kita akan dorong dengan SN Dikti sedang kita review beli. SN Dikti, standar Dikti nanti itu tidak akan terlalu preskriptif ya, tidak terlalu kayak mengatur kayak minum obat kayak resep 3 kali sehari terlambat ngulang lagi enggak. Standar nasional dikti nanti lebih fleksibel dan tapi lebih memerdekakan. Terus tadi tantangan outputnya usernya. Industri. Industri masih ketambahan. Kadang-kadang industri kalau gaji anak D3 itu senangnya agak rendah. Makanya senang industri sama anak D3. Karena cost yang dikeluarkan jadi. Karena costnya rendah, gajinya rendah, tetapi skills-nya bisa mereka expect. Jadi itu tantangannya. Dengan transformasi menuju ke sarjana terapan tadi, yang diharapkan dan yang terjadi selama ini menurut Pak Wikan gimana? Yang so far diamati? Kalau di UGM, seluruhnya kan nggak ada D3 lagi tuh. Semua ada D4. Pendaftar itu melonjak pesat. Yang tadinya D3 itu 1:10, 1:15. Artinya 15 pendaftar diterima 1. Ada yang sampai melonjak sampai 1:112. Atau 1:50 ada. Udah ngalah-ngalahkan 1:60. Satu yang cukup populer. Iya. Dan itu urutan kedua loh waktu itu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Pilihan pertama itu banyak. Kalau D3 itu pilihannya pilihan kedua, pilihan ketiga, atau mungkin pilihan terpaksa. Mungkin dulu mirip saya ya. Mohon maaf kalau mungkin agak sedikit, tapi that's the fact ya. Tapi saya suka nih, kita harus mulai dari pengakuan dulu kan. Mengakui adanya persoalan, baru kita bisa perbaiki. Exactly, karena ini yang ketiga. Karena pendaftarnya banyak yang pilihan pertama, maka kita dapetin mahasiswa yang jauh lebih passionate, lebih bergairah, sudah yakin memilih vokasi. Tidak punya skenario seperti saya tadi. Tahun pertama pokoknya berusaha minggat gitu kan. Dan faktanya setiap tahun D3 itu
tahun pertama selalu kehilangan 15 hingga 20% mahasiswa karena pindah ke S1. Right. Tahun kedua mereka nyoba lagi dan they make it. Sehingga tahun kedua kita ngajar di 3 itu pasti kursi seperempatnya itu udah mulai kosong, ditinggal anak-anak yang nyoba SBMPTN lagi diterima. Oke. Dan itu jelas mempengaruhi semangat para dosen juga dong. Kalau saya membayangkan begitu ya. Gimana kalau masuk tempat kuliah nggak passion? Itu mirip menikah tanpa cinta kan? Yes. Gimana rasanya? Saya nggak tahu. Beli juga nggak tahu karena di Instagramnya Beli kelihatan sekali mencintai anak istri. Saya juga nggak tahu saya cinta istri saya. Tapi yang jelas, yang menikah tanpa cinta, kalau kita ngelihat drakor itu, udah nggak niat. Betul. Berangkat kuliah sedih, pulang kuliah senang. Apalagi kalau dosennya kosong. Nah itu kan bukan sekolah yang menyenangkan gitu. Harusnya berangkat sekolah itu sudah punya cita-cita, sudah punya rencana. Aku mau tanya sama dosen karena aku sudah baca di rumah, karena aku suka ilmu ini dan I know exactly 5-10 tahun lagi aku mau jadi apa, sehingga aku perlu tanyakan pagi ini ke dosen. Nah itu yang. Nah, di luar semua itu, Pak, kita ngomongnya makro. Kita memang membutuhkan tenaga-tenaga vokasi, kan itu intinya kan. Itu yang harus ditunjukkan oleh Indonesia kepada masyarakat, sehingga mereka benar-benar percaya bahwa aku akan dapat peluang ketika mengambil ini. Betul nggak seperti itu? Iya, kalau kita lihat piramida dunia kerja, semakin tinggi pendidikannya, kan makin dikit disebut. Betul. Kayak S3 kan dikit. Betul. Nanti S2, S1, D4 tuh lebih banyak daripada S1. Sarjana terapan, iya. Betul. D2. Jadi saya menggeser D3 itu ke D2. Kalau mau cari yang operator, technical, saya benar-benar sangat prefer tenaga-tenaga yang sifatnya operator atau technical itu jangan D3. Nanggung D3 itu penyalah juga S1. D2. Dan D2 pun kita bikin program baru yaitu D2 Fast Track. SMK D2 Fast Track. SMK saya kawinin dengan D2. Jadi kalau di Jepang kan SMK 5 tahun. Jadi saya adopsi Jepang dan Jerman. Di Jepang SMK itu 5 tahun. Ini juga 3 plus D2, tapi D2-nya di courting. Sehingga dia ada overlapnya satu sehingga menjadi. Enggak. Yang 3 tahun di SMK ini kita akui nanti dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dia setara 18 SKS. Sehingga yang 2 tahun ini bisa kita buang setengah tahun dengan mengakui capaian di SMK. Sehingga di Poltek cuma cukup 1,5 tahun dan cuma setengah tahun doang kuliah. 1 tahun terakhir full magang di industri. Jadi itu nanti prodinya prodi sangat spesifik, misalnya teknik pengelasan, chef, atau teknik perhotelan untuk FO, food and beverage, itu sangat spesifik. Jadi SMK plus. Dan ini saya gabungin dengan Jerman. Kenapa kok Jerman? Karena 1 tahun terakhir di industri itu magang sambil diakui pembelajaran. Itu dual system di Jerman. Jadi Jepang dan Jerman di combine. Nah, sehingga kalau kita bicara piramida, yang D4 tadi banyak, D3-nya hilang saja. Ini nggak saya paksa loh, tapi ini kebebasan mereka. Saya tawarkan ya ada program yang kita beri insentif cukup besar, ini puluhan miliar. Kita untuk insentif upgrading D3 ke D4, kemudian mengembangkan SMK D2 Fast Track. Jadi 1 D2 dia bisa nikah dengan 5 hingga 10 SMK. Ini sudah tahun ini kita akan rilis moga-moga 30 D2 Fast Track terbaru. Dan itu ada perhotelan. Ini harus pendidikan segitiga. Poltek, SMK, industri. Ini kawin segitiga, lingkaran segitiga. Yang artinya seperti tadi, bahkan dari merancang, meracik di depan, memilih bahan pun harus bersama industri. Kalau nggak bisa. Start from the end. Sehingga nanti begitu dia lulus, ini udah benar-benar kepake banget. Bahkan sejak kelas 1 SMK, SMK D2 Fast Track, kelas 1 SMK, gurunya ada 3. Guru SMK sendiri yang sudah kita mindset kita rombak tadi itu, dosennya yang dari dan industri. Praktisi industri udah ngajar sejak kelas 1 SMK. Sehingga nanti mereka udah tahu siapa yang mau mereka tarik. Saya lompat sedikit, Pak. Dulu saya saya di Unilever ya, walaupun sebentar. Unilever itu memang mengapresiasi karyawannya yang mau menghabiskan waktu di luar kantor untuk kepentingan, mungkin istilahnya apa ya, pengabdian masyarakat, mungkin bahasa umumnya. Salah satunya yaitu mengembangkan industri kecil, membantu kampus segala macam. Mungkin begitu ya arahnya mungkin. Artinya sekarang industri juga harus recognize peran dari karyawannya yang mau. Betul nggak, Pak? Jadi kalau secara filosofi besarnya, satu, industri jangan nunggu di belakang. Itu satu. Nyata ini udah saya ayo maju ke depan. Siap.
maju ke depan pun itu harus lebih engage betul. Jadi kalau itu cuma diartikan sebagai CSR gitu, oke, I think itu ya first thing yang bisa kita bisa capai. Oke lah, itu CSR dulu. Starting point. Tapi lebih jauh lagi seharusnya keterlibatan industri maju ke depan itu lebih pada strategi talent management mereka. Right. Lebih pada strategi mereka untuk mendevelop ekosistem talent mereka. Yes. Jadi itu akan lebih sustain. Betul. CSR itu mungkin it's going to work tapi hanya first phase ya atau starting point. Tetapi lebih jauh lagi mereka harus menganggap ini for strategi talent management mereka. Artinya apa yang mereka lakukan itu untuk mereka, bukan hanya sekedar giving. But they take also, right? Dan seandainya pun lulusan itu tidak diserap oleh industri itu, misalkan diserap oleh industri yang lain, tapi kan anak-anak kita jauh lebih berdaya, lebih capable, lebih kompeten. At the end, mereka akan punya kehidupan yang baik karena mereka kompeten dan punya pekerjaan yang baik. Dan kemakmuran akan melonjak secara masif. Kalau kemakmuran melonjak, daya beli terhadap produk industri ini kan pasti akan bagus. Dan tentunya kejahatan akan turun. Ya kalau kita bicara lebih jauh, radikalisme dan sebagainya akan turun. Wah, sehingga kalau kita mikirnya tuh makro seperti itu akan banyak sekali hal yang bisa link and match itu nggak cuma sekedar program vokasi. Itu di Dikti pun juga link and match juga. Semua perguruan tinggi pendidikan itu harus punya relevansi dengan usernya nanti, dan tidak cuma kerja tapi juga ngebikin entrepreneurs. Pak, kaitannya dengan Mas Menteri, jenengan kan adalah memang dirjen pertama yang baru kali ini di vokasi kan gitu ya. Itu bagaimana pandangan beliau atau bagaimana jenengan merasa yang tadi itu pandangan-pandangan tadi, gagasan-gagasan itu bersambut atau tidak dengan this was exactly Mas Menteri thought ya. Jadi Mas Menteri mikirnya gitu. Right. Sangat relevan. Maka untuk aspek yang agak ekstrim kan Mas Menteri melakukan semacam hacking gitu di kampus Merdeka di S1 kan, sampai 3 semester bisa keluar kampus dan sebagainya. Jadi Mas Menteri melihat yang akan jauh lebih long lasting itu bukan sekedar hard skills tapi soft skills, leadership, entrepreneurship dan sebagainya. Kita balik bagian perjalanan menjadi dirjen. Ini banyak orang yang tertarik mengetahui pasti. Walaupun mungkin pernah diceritakan. Gimana ceritanya waktu itu? Kalau ceritanya pasti daftar ya. Itu kan open bidding. Ada daftar dan sebagainya. Cuman ya memang ceritanya agak sulit kalau diceritakan. Itu pilihan yang tidak mudah. Iya, betul. Dengan sedang jadi dekan waktu itu, yang lagi menurut saya tuh giat-giatnya gitu kan, membangun. Iya, waktu itu saya jadi dekan vokasi UGM. Ya, tapi akhirnya saya mendaftar dan saya ikut tes. Saya mengundurkan diri dari PNS. Saya diterima di kementerian. Harus mengundurkan diri ya? Iya, karena kalau posisi eselon 1 kan harus, kalau PNS kan harus 4C ya. Oh gitu. Which is most of 4C holder itu kan profesor. Yang profesor udah senior biasanya gitu ya? Mungkin ya pasti relatively udah senior, kecuali dia cepat sekali. Saya juga prof, tapi provokator. Jadi mungkin tidak eligible gitu. Jadi ya harus mendaftar lewat jalur swasta ya, umum. Oh, sehingga jenengan mengundurkan diri dari PNS, mendaftar sebagai umum itu tadi. Oh wow, that's quite a risk that you took. Iya, tough choice lah, itu tough decision. Ya wajar di awal mesti orang tua bapak ibu mertua aja, waduh. Wah, udah meniti karir bisa kelak bisa jadi profesor gitu di UGM gitu ya. Terus harus resign gitu ya. Ya tapi anyway, sekarang saya di sini dan ya harus terus menatap ke depan. Betul. Karena artinya apa yang sudah dilakukan juga sudah cukup banyak kan. Kalau dibilang istilahnya mungkin bukan mengorbankan, tapi karena memprioritaskan sesuatu yang mungkin menurut orang lain belum tentu akan diprioritaskan. Karena pindahnya kan dari vokasi UGM ke vokasi Indonesia. Sama-sama passion saya. Sama-sama passion. Jadi sejak saya gagal UMPTN yang tahun kedua tadi itu kan saya benar-benar kayak dunia serasa lebih gelap gitu ya. Apalagi kalau malam ya gelap sekali. Pokoknya ini gimana nasibku kayak gini. Terus setelah itu saya mencoba melihat melihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat gitu. Tapi saya berusaha ngelihat.
saya coba ngelihat alumni D3 itu, ternyata kakak kelas saya bisa kerja juga di perusahaan minyak di Arab, di Amerika, di Texas dan sebagainya, di Freeport sebagainya. Kalau kita ke sana minimal saya sudah, ternyata masa depan saya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Betul. Ya sudah, I try to fall in love dengan pilihan terpaksa saya itu, and I made it gitu. Akhirnya saya benar-benar passion sama vokasi. Mungkin bukan ke teknik mesinnya ya, kan saya di teknik mesin ya. Kalau teknik mesinnya saya nggak terlalu. Karena kalau mobil saya macet, saya telepon bengkel. Stres saya kalau sama mobil macet. Saya lebih passion sama bikin film gitu ya, bikin film multimedia. Tapi anyway, saya benar-benar jatuh cinta. Saya serasa punya tanggung jawab gitu sama vokasi ya. Ketika pilihan dekan vokasi UGM atau vokasi Indonesia ya, sama-sama vokasi kan sama-sama passion ya. Jadi mungkin status sosial saya tadinya calon gitu ya, tapi kalau profesornya cepat mati. Tapi kan saya tetap punya chance jadi profesor kalau saya lanjut di UGM ya. Geser lah ke pejuang lepas membangun vokasi Indonesia. Sorry Pak, ini agak teknis sedikit. Dengan kalau misalnya nanti memutuskan suatu hari nanti kembali ke UGM, UGM memungkinkan, tapi kan nggak mungkin bukan PNS. Bukan PNS. Sebagai ya artinya apa ya sekarang tuh ya dosen non PNS sama kalau mungkin itu ya, betul nggak sih? Kira-kira begitu atau? Mungkin. Pak? Itu pun kalau yang artinya masih tetap bisa jadi profesor. If you want ya. Tergantung kan, ada orang yang mungkin karena kan kita mereform aturan nanti kalau SN Dikti kita reform ya. SN Dikti kita reform, kemudian Permendikbud 5 jaminan mutu akreditasi kita reform, terus kita banyak mereform undang-undang Sisnas kita juga reform itu. Memang akan lebih banyak kemerdekaan dan fleksibilitas di dalam karir dosen ya. Jadi mungkin kalau UGM masih menerima saya loh ya. Why not? Pertanyaannya mungkin ya kalau mereka butuh pelatih tenis mungkin ya. Atau mungkin gini tadi, kalau mereka membutuhkan profesor yang sekaligus provokator tadi, which I think they do, they have to have. Ya, tapi mungkin. Oh, jadi gitu ya. Tapi saya membayangkan, walaupun mungkin tidak usah kita gali terlalu dalam ya, saya membayangkan dengan orang tua misalnya Pak. Saya kan dulu di Unilever di Astra kerja ya. Mau jadi dosen aja. Itu urusan bapak saya nangis gitu misalnya. Itu artinya itu mungkin mirip lah kira-kira gitu ya. Walaupun dalam skala yang sangat jauh lebih besar gitu. Tentu saya nggak beda tapi mirip. Artinya saya mengapresiasi maksud saya gitu keluarganya jenengan. Ya ibu dalam hal ini ya. Tapi mereka sekarang bisa nerima lah. Mereka nggak pernah ngutek-ngutek lagi masa lalu. Tapi kalau keluarga inti tadinya juga sama. Ya, pasti mempertanyakan juga atau bertanya lah paling kayak gitu ya. Ya, tadinya mereka resisten ya. Wajar lah. Karena harus pensiun dini kan. Pensiun dini, sesuatu yang mungkin boleh dibilang belum jelas juga, bisa boleh dibilang begitu kan ya. Tapi you really tapi ya sekali lagi kan ini masih di passion area saya kan, yaitu membangun vokasi. Betul, ya sudah, why not? Betul. Yang berikutnya yang saya tahu, ya tentu saja karena saya mengikuti media sosialnya saya tidak bisa membandingkan seorang Pak Wikan dengan dirjen sebelumnya karena belum ada. Tapi what you have done menurut saya adalah you travel quite a lot, quite extensive dalam arti menyemangati orang-orang di SMK segala macam. Tinggi vokasi. Itu strategi yang memang yang Pak Wikan merasa that's the best strategy ya dalam hal ini bertemu orang. Seperti tadi ya, komunikasi ya. Komunikasi kali prestasi sama dengan reputasi. Komunikasi kita harus lakukan multi channel lah. Kalau kita cuma main di medsos, kita cuma main di dunia maya, kita nggak bisa membumikan itu lebih meresap. Yang kedua, kalau kita bikin kebijakan baru, SMK pusat keunggulan, kompetitifan, matching fund, Merdeka Belajar kampus Merdeka dan sebagainya. Kebijakan ini kan perlu dibumikan. Luring somehow masih works out untuk membumikan. Karena seeing if believing atau physical interaction itu lebih kuat ya. Somehow itu juga akan membuat bonding lebih kuat. Jadi multi channel kita lakukan sehingga kita juga nggak bisa ngandalin cuman physical interaction. Medsos juga harus kita garap, media kita garap, semuanya kita lakukan. Dan kebetulan karena saking banyaknya program kita, banyak keterbaruan program kita,
SMK, perguruan tinggi vokasi, sampai ke lembaga kursus pelatihan, mereka itu proudly mengundang kita untuk lihat Pak, kita udah melakukan sampai segini Pak. Perubahan itu, bikin D2 fast track, mengupgrade D3 ke D4, SMK pusat keunggulan yang sudah link and match dengan industri, mengirim anak SMK lulusan ke luar negeri, ke Jepang dan sebagainya. Lembaga kursus pelatihan pun juga, ini loh Pak, kita udah bisa mengirim lulusan kita ke kapal pesiar di berbagai benua dan sebagainya. So they proudly asking us untuk benar-benar di sini undangan jadi banyak sekali. Ada dua hal tuh Pak. Satu, ketika misalnya jenengan ke sana dan memberitakan, saya sendiri baru sadar, oh ternyata udah se-advance itu. Jadi bayangkan saya aja. Nah, itu tadi, kita kan ada di belakang. Exactly. Mungkin orang nggak tahu. Exactly. Tapi kalau kita boom itu jadi, ternyata. Makanya pemberitaan itu, ya komunikasi tadi ya, reputasi itu adalah ada faktor komunikasi di situ yang harusnya dikuatkan. Jadi artinya ada satu hal, saya membayangkan mereka mengundang seorang Pak Dirjen ini, artinya sebenarnya ada dua hal. Satu, jenengan akan paham segala macam, juga mengamplifikasi reputasi dan pemberitaan. Mereka udah tahu sih, pasti ngundangin media gitu kan. Di lokal mereka juga diuntungkan kan, jadi branding mereka jadi secara lokal atau secara rasional lebih. Dirjennya datang pakai batik mereka. Jadi media darling somehow. Kalau itu saya nggak berharap sama sekali sih. Kita juga ketemu Pak Bupati, Bu Bupati, betul. Bapak Ibu Gubernur dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu pendekatan yang sangat bagus itu. Saya sendiri tidak mikir tadinya, misalnya katakan seorang dirjen datang ke sekolah atau apa, itu menyempatkan waktu yang sangat baik dengan gubernurnya, bupatinya segala macam. Itu kan berarti local leadersnya merasa juga diajak gitu dalam proses itu. Tapi kita selalu berpikirnya gini, Beli, bertemu dengan pejabat daerah itu kan udah terjadi sejak dulu ya. Tapi kita coba ketemu tapi minimal meninggalkan jejak gitu. Kalau gubernur suka nyanyi, main piano bareng nyanyi Pak Gubernur gitu. Atau ngevlog bareng, itu sih belum banyak sih. Tapi kalau sama wakil gubernur, Pak Emil Dardak, dia kan official singernya kan, dia vokalis lagu kita. Bukti lebih dari teori. Itu Pak Emil Dardak, Pak Wakil Gubernur. Itu pengarangnya siapa itu? Lagu itu? Kami bertiga, saya dengan teman saya. Wow. Nah, itu satu lagi yang mau saya ini. Passion jenengan di seni. Musik dalam hal ini, itu menurut saya tuh luar biasa membantu. Saya membayangkan gini, Pak. Sorry, saya ngawur dikit ngomongnya. Kalau saya katakan ada di posisi itu, pasti sangat sedikit yang bisa saya lakukan. Karena saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa musik. Betul nggak sih itu membantu? Sangat membantu. Sangat membantu. Tapi itu tetap soft skills dulu loh ya. Alright. Soft skills dulu. Kita ngelihat situasi, kita bisa masuk dulu, kita bisa engage dulu dari komunikasi dan akhirnya cair masuk ke spontanitas main nyanyi atau nyanyi bareng. Tapi musik saya itu sangat terbatas, Beli. To be honest, ini honestly my musical talent itu sangat terbatas. Hanya sekedar untuk komunikasi aja. Tapi kalau olahraga, saya sangat gila. Alright, dengan main tenis. Dulu basket, bola. Sorry, lompat dikit nih. Jenengan adalah jadi seorang Mas Wikan waktu itu kami panggilnya. Nah, ini kayaknya udah mulai idola serius ini. idola para mahasiswi di zaman itu. Jadi saya masuk UGM tahun 96, beliau itu tahun 93 yang jadi panitia ospek dan pokoknya kalau cewek-cewek teman saya tuh mengidolakan yang namanya Mas Wikan ini. Wah, nggak bilang dari dulu gitu ya. Padahal saya dulu nggak pernah ada yang mau sama saya. Tuh bersahabat dengan jenengan itu jauh sekali ini tuh, terboost gitu popularitas saya. Karena begitu saya foto sama Mas Wikan, saya share ke grup-grup teman-teman saya, wah mereka sampai sekarang tuh masih histeris tuh. Memang ada beberapa hal dari beliau yang nggak usah dipercaya ya. Anggap percaya itu angin lalu. Tapi olahraga betul ya. Kalau dulu saya ingat banget tuh ketika kita ini kan ada yang 3-on-3 gitu. My true passion itu olahraga. Tapi bakat olahraga saya terbatas juga. Jadi saya mau main basket sampai fakultas teknik, tapi saya nggak masuk tim inti. Kalau di prodi teknik mesin, saya tim inti. Tapi di tim basket UGM cadangan. Di tim basket teknik juga kadang inti, kadang lebih banyak jadi cadangan gitu. Tapi itu my true passion. Setelah saya tua, dari dulu saya main bola sih, tapi setelah saya senior gini, saya cuma tenis. Dan saya bisa main tenis seminggu itu sampai 3 kali.
Tapi saya bisa nggak pegang piano sebulan, itu bisa nggak pegang piano sama sekali. Oh, di situ jenengan kemudian tahu gitu. Iya, the real passion yang iya, comparing my passion gitu. Oke. Tapi once ada peluang untuk menggunakan musik berkomunikasi publik untuk vokasi, maka saya akan prepare betul. Saya akan prepare. Oh, kita mau collab sama kepala SMK di Ambon. Ya, nyanyi lagu Sio Mama. Oke. Itu sebelum saya main di sana, saya minta ibu, yang mana lagu mau dimainin? Ini, saya dengerin dulu benar. Oke. Jadi menarik ini. Kan kalau kami lihat di YouTube, itu kan semuanya serba spontan. Tapi sebenarnya jenengan tuh menyiapkan dengan cukup. Enggak. Oh, gitu. Saya nggak nyiapin. Maksudnya saya benar-benar mau fokus. Oh, kalau gitu Spontanitas itu saya nyoba dulu. Latihan dulu sesaat. Oke, siap. Tetap latihan sesaat dulu. 5 menit, 10 menit harus latihan dulu. Dengerin dulu. Oke. Dengerin. Oke. Ngomong-ngomong nih, saya kemarin lihat video jenengan yang di Bali. Kagama. Yang mana nih? Yang lelang lagu dengan Pak BKS. Itu di Bali atau di mana ya? Alumni. Maaf. Di UGM. Oh, di UGM yang itu. Barusan itu. Iya, di Grasaba. Iya, yang sorry kok di Bali sih. Di Bali itu sorry, kemarin ada Grasaba. Ada itu totally spontanitas. Lalu itu sebenarnya kan saya pulang itu gara-gara saya jadi ketua Kagama Tenis. Kita ngadakan Kagama Cup. Saya suruh nyari duit lah, sponsor gitu. Itu pagi. Nah, terus sampai siang dikasih tahu. Tapi kan nanti malam ke GSP ya, ada itu ramah tamah dengan alumni. Ya, ke sana, ketemu BKS, sehat Pak, terus kita reuni dikit. Terus setelah itu ya acara dimulai, terus ada lelang itu kan. Itu benar-benar spontan itu kalau Pak Tarjo. Saya juga nggak tahu lagunya kan. Saya cuma pernah dengar lagunya, saya tahu pernah dengar, cuman saya nggak pernah main. Ya dalam hati mungkin saya berdoa, kamu nggak diajak lah, saya juga pusing ini, harus latihan dulu, bla. Lagunya apa juga, kan nggak tahu lagunya mau nyanyi apa. Betul. Ternyata nyanyi Kagama Bakti. Kalau Kagama Bakti, saya masih agak Pak BKS, Pak kan, nyanyi sini. Saya tidak hadir di situ. Saya kemarin dapat videonya kan. Itu udah tayang di Kagama, di channelnya Kagama. Mas sahabat kita, Mas Komo. Oh iya. Beliau kan aktivis luar biasa tuh, Mas Komo. Kalau denger ini, kita salut sekali dengan beliau tuh. Oh iya, kalau Mas Komo luar biasa. Benar-benar sangat keren. Dia totalitas. Yes. Ya, tapi yang kalau kembali situ ya itu, saya bersyukur aja. Saya punya kemampuan sedikit musik yang kalau saya pernah dengar lagu itu udah ada di sini. Kemungkinan besar saya bisa memainkannya. Wow. Pak, itu kemampuan yang luar biasa untuk seorang non-pro kalau saya bilang, tapi artinya menggunakan itu untuk di profesi yang lain. Itu udah sangat keren. Itu ada ilmunya sebenarnya. Kalau tahu ilmunya bisa juga. Musik itu ada ilmunya. Oke. Tapi kalian bagi yang belum bisa memang kayak saya tidak pernah khusus juga, yang tidak pernah mendalami ya. Tapi terlanjur ini saya tuh menjudge diri saya tuh kayak saya enggak gitu. Saya terlanjur begitu. Salah mungkin itu sebenarnya. Tidak salah, karena kebanyakan by statistik kalau udah semakin tua emang lebih susah sih. Right. Tapi bisa saja itu salah. Oke. Kalau di push pasti bisa. Iya. Saya ingat banget dulu saya bisa satu lagu Now and Forever-nya Richard Marx. Itu gara-gara saya sakit, nggak kemana-mana. Pakai gitar. Waktu itu saya ketua OSIS yang waktu itu sok sibuk gitu, nggak pernah bisa belajar latihan bener. Lalu saya sakit 3 hari. Terus bisa. Bisa memainkan persis kan? Ya tentu tidak begitu bagus banget, tapi melodi gitu saya dapat lah dikit gitu. Artinya bisa, harusnya. Nah itu saya mengatakan begini waktu itu. Kalau fokus gitu terus memang diberikan waktu, kayaknya sih ada kemungkinan. Ini loh, saya bereksplor belajar musik kan dari kecil, mungkin baru aktif di SMA sampai sekarang ya. Bertahun-tahun itu akhirnya saya bisa menyimpulkan, nyari lagu tuh gini, chordnya gini. Oh right. Nah, kalau itu saya jadikan kurikulum pembelajaran musik, kayaknya saya bisa ngajarin 2 minggu. Oh wow, optimis ya? Optimis, tapi setiap hari. Wow. Jadi ini ada metode yang saya sedang pikirkan sebenarnya ngajarin musik itu. Sampai bisa nyari lagu loh ya. Chord loh, nyari chord ya. Artinya mendengar lagu. Dari dengar aja.
Jadi beginilah kalau praktisi yang guru juga ya. Sudah mikirin kurikulum Iya, segala macam gitu. Saya bertahun-tahun baru menyimpulkan, oh gini caranya. Nah, bertahun-tahun itu bisa nggak kalau sebagai coach dipraktekin cuma 2 minggu? Kayaknya bisa. Oh, oke. Saya akan catat ini. Tapi harus tiap hari. Oke, Harus tiap hari. Pak, kan jenengan kemana-mana ya di Indonesia nih maksud saya. Sudah pergi ke banyak tempat lah kira-kira gitu. Iya. Nah, ya, tapi masih banyak provinsi belum juga ya. Oke. Tapi ada kan beberapa provinsi yang memang Pak Wikan datangi sebagai Banyak. posisi baru maksud saya. Iya, posisi Sebagai baru dirjen. ini. Iya, Oke. selama 4 bulan sebelum saya tahun baruan ini, 30 titik kota. Wow. Jadi udah belasan provinsi ya. Apa yang mengejutkan atau tidak mengejutkan dari kunjungan itu? Selalu apa ya? Selalu muncul kecintaan yang lebih tinggi lagi pada bangsa ini. Mereka sedang berubah. Ada yang memang berubahnya itu sudah tahu exactly mereka bergerak seperti apa. Mau kemana? Ada yang semangat berubah tinggi, tapi memang keterbatasan juga eksis di sana. Dan itu yang mungkin memerlukan pendampingan barangkali ya, atau sahabat-sahabat gitu. ya. Iya, swasta, negeri, swasta pun juga beberapa ada yang bagus banget, ada yang benar-benar enggak. Ada juga yang ya faktualnya sebagian guru-guru juga they still don't have any idea apa sih kurikulum baru ini yang lebih soft skill, lebih leadership style, lebih ke literasi, numerasi daripada kognitif. Oke. Ada. Itu tentu perlu perjalanan yang lebih panjang gitu ya di kawasan tertentu karena memang perbedaan tadi ya, betul. Iya, dan kita kebijakannya pokoknya kita nggak akan ngasih duit untuk beli alat sama bangun gedung kalau manusianya belum berubah. Kalau dulu mungkin kayak gitu. Cuma diberi duit untuk bikin gedung dan beli alat, tapi leadership-nya, link and match-nya, kreativitasnya, kurikulumnya sama. Jadi ini menarik nih Pak. Ketika kita menggelontorkan uang untuk pembangunan gedung, itu sebenarnya cenderung lebih gampang. Jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Tetapi ya itu tadi yang jangan bilang, itu cost expenses-nya jauh lebih tinggi dibandingkan. Betul ya? Iya, ya kalau kita analogikan Jepang dulu bangkit dari kehancuran tahun 45 kan bukan karena mereka punya duit, punya gedung, punya alat, hancur semua. Yang masih hidup kan semangat daya juang manusianya, leadership-nya, karakternya nggak mau kalah, harus tetap kreatif. Mereka akhirnya mungkin menyerah dalam pertempuran bunuh-membunuh, tapi mereka masuk di dalam pertempuran produk dalam negeri mereka. Karakter itu tadi. Itu kalau kita kan manusianya dulu. Itu yang kalau karena Pak Wikan sendiri lulusan Jepang gitu ya. Jadi cukup banyak memahami dan mempelajari itu juga kan. Ya sebenarnya saya juga di Eropa dulu kan, di Belanda dan Jerman sama. Manusianya, karakternya, tepat waktu masuk kerja, rapat itu tepat waktu. Baik Belanda, Jerman dan Jepang itu kalau rapat tepat waktu. Kemudian kejujuran, kuat banget ya. Yang namanya ninggal HP, ninggal tas untuk di kantin buat ngantri, ngetek tempat duduk itu nggak hilang itu HP dan tas. Pada laptop malah mereka tinggal. Betul. Kemudian karakter mereka mengantri itu kuat banget. Dan mereka itu sangat perfeksionis pada pekerjaan mereka. Terasa sekali. Itu yang bikin mereka maju. Kalau kita bisa seperti itu, nggak sulit. Saya tidak lama artinya tidak sekolah di Jepang, tapi beberapa kali ke Jepang, saya memang betul-betul melihat itu. Nyun sewu ini. Di Australia pun juga sama. Iya, betul. Yang saya lihat bedanya misalnya gini, Pak Dirjen. Satu, kalau di Jepang itu, kalau kita ngomong penampilan, katakan presentasi, segala macam, itu beda stylenya dengan Amerika. Amerika itu kelihatan sedikit confidence, kalau kita tampil tuh kayaknya wah sekali. Jepang tidak begitu terus terang. Kalau bahasa Inggris, mereka memang sangat less confident. Tapi begitu bekerja, nah kita kan kalau di kantor internasional sering mendatangkan itu ya, anak-anak Jepang, summer program segala macam, itu memang gila. Mereka kalau udah dikasih tugas, di situ fokus komitmen untuk menyelesaikan dengan the best. Ibaratnya tuh secelaya apapun kelihatannya tadi di kelas segala macam ya, tapi begitu tugas tuh. Nah ini biasanya tuh kita kan selalu tandem kan. Kalau kita ngundang anak-anak Jepang untuk summer program, kita tandemkan dengan anak kita sendiri. Itu pengakuan pertama dari anak kita tuh. Kita karakter. Bisa ngajar mereka. Itu di kurikulum baru kita yang kita ciptakan. Jadi kita nggak ujuk-ujuk ngajarin hard skills. Jadi di kelas 1 SMK atau di angkatan pertama di perguruan tinggi vokasi itu jangan langsung hard skills. Kalau teknik mesin ngikir sampai 20 jam, ngikir besi. Nanti.
Tapi mereka kita minta untuk nyicipin seluruh ilmunya, bahkan seluruh peralatan cicipin semuanya, sehingga dia tahu, oh ini tuh kehidupanku selama di kampus. Dan mereka kita terjunkan ke industri langsung, melihat mau jadi apa, kamu mau jadi yang tukang ahli, manajer, atau owner perusahaan itu. Sehingga mereka punya mimpi dan visi, mereka muncul passion baru di semester 2, 3. Pekerjaan materi-materi teknis itu mereka lakukan tapi lebih detail. Tapi hati dan pikiran udah masuk di dalam tangan yang bergerak tadi. Artinya kan big picture-nya harus dikasih dulu di depan. Dan plus project based learning. Right, yang bikin mereka betul real. Untuk mendapatkan hard skills harus tetap dengan project based learning. Pendekatannya Pak Dirjen ini kan baru pasti, cara style segala macam. Tapi kita udah punya contoh yang jalan loh. Oke, kalau yang saya mau tanyakan adalah pasti tidak selalu mudah menghadapi orang dengan mindset berbeda-beda. Sulit. Tell me about that. Ya memang comfort zone itu ada. Yes. Orang berubah itu juga dulu waktu kita di D3 di UGM. D3 stop, kita bikin yang D4 gitu. Ya kan 70% kan menolak D3 ditutup. Tapi setelah D4 buka dan sukses, akhirnya mereka berlomba-lomba pengen buka D4 lagi yang baru. Jadi memang untuk berubah itu perlu dorongan dari dalam dan kita tambahin dorongan dari luar. Jadi dengan hibah-hibah yang jumlahnya ratusan miliar tadi itu, kita jadikan matching fund, competitive fund, dan sebagainya. Untuk mendorong mereka mau berubah. Jadi artinya strateginya berbagai macam gitu ya. Kalau dalam hal menghadapi orang-orang, Pak. Sorry, ini kalau saya agak ke belakang dikit. Pak Wikan kan menjadi dirjen di usia yang sangat muda kalau menurut saya. Tapi bukan termuda. Bukan termuda ya. Yang termuda tetap tetap dirjen GTK ya, guru dan tenaga kependidikan. Itu hampir 1 tahun lebih muda daripada saya. Tapi eselon 1 termuda itu Pak Anindito Aditomo, Mas Nino. Dulu namanya Balitbang, sekarang namanya BSK. Dia 4 tahun di bawah saya. Dan usia kan matters gitu di Indonesia. Tapi menterinya kan muda banget. Jadi kita benar-benar di cover. Memang age itu matters ya. Tetapi Mas menterinya kan masih 36-37 tahun gitu. Jadi kita di eselon 1-nya meskipun agak semi muda gini, STW ya, setengah tua ya. Kita kayak di cover oleh fenomena Mas Menteri. Sehingga artinya maksud saya menghadapi teman-teman, mungkin direktur atau di kalangan itu yang lebih senior itu tentu perlu. Tapi kalau saya sih tidak begitu heran karena di UGM sendiri Pak Wikan juga sangat muda. Waktu dekan kan juga. Usia berapa waktu itu kalau boleh tahu? Dekan? 2016. 41 ya, 41. Anyway. Sebagian dari komunikasi saya itu saya masih sangat bisa membawakan komunikasi dengan bahasa Kromo Inggil. Tapi nggak cuma bahasa Kromo Inggilnya, tapi gesturnya, kemudian the whole language-nya itu, message-nya saya sangat terbiasa. Sehingga dengan orang tua, injih Prof, injih Pak, ngapunten injih, bahkan kepada kepada pegawai administrasi yang sudah senior pun kan pakai bahasa Kromo Inggil. Waktu di UGM. Kalau di Jakarta saya harus ngitung dulu ini orang Betawi atau orang Jogja ya. Tapi kalau di UGM kan kadang-kadang cleaning service pun kan juga udah ada yang tua. Itu saya pakai Kromo Inggil. Somehow it works out. Jadi komunikasi dengan kalaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia pun tetap pada intinya memang saya ingin menghormati. Sehingga nadanya pemilihan kata-kata sekarang itu kan it matters ya. It matters. Ada satu yang saya sangat kagumi dari Pak Wikan, memberikan apresiasi kepada orang. You really do it genuinely gitu. At least menurut pandangan saya. Itu menurut saya itu it helps. Ya, itu ajaran Bapak almarhum saya. Ya. Ajaran Bapak itu satu kejujuran jelas. Nomor 1 itu jujur. Pinter, kreatif itu ya jelas. Tapi nomor 1 jujur. Yang kedua, sebisa mungkin kamu harus sesering mungkin membikin orang seneng dengan atensi dan memang yaitu genuine tadi itu. Itu memang pelajaran Bapak saya. Dan seneng lihat orang lain seneng gitu. Betul. Terima kasih Pak. Saya banyak belajar dari situ juga.
karena tadi tentang keluarga ini sedikit yang lebih ringan, tapi saya kira ini penting. Saya suka sekali melihat Pak Wikan dengan interaksi dengan ibunya. Oh, ibu saya. Ya. Tapi adik-adik saya lebih sering. Saya harus minta maaf ke Pak Andi karena saya ke Jakarta jadi saya jarang ketemu ibu gitu. Sebenarnya adik-adik saya pikir mereka sangat jauh intensitasnya ya untuk nemenin ibu daripada saya. Oke Pak, terima kasih. Yang saya ingat, yang saya lihat dari semua kan jenengan bersaudara 6 ya, betul ya? Iya. Laki-laki semua ya? 6 cowok semua, saya nomor 1. Dan dari cewek nggak berhasil ibu saya, bapak saya. Dari beberapa yang saudara jenengan itu juga saya kenal dengan sangat baik dan semua orang itu keren-keren tuh, keren-keren. Karena ada 2 yang kuliah di teknik geodesi. Ada kakak kelasnya Mas Danis, ada Wira ya, adik kelas. Nah, adik nomor 2 sama adik nomor 6 itu. Oke, siap. Nah, itu memang orang-orang keren dari dulu saya kenal sampai hari ini. Nah, kemudian bertemu dengan Pak Wikan, saya merasa ini berarti lahir dari lingkungan yang luar biasa gitu. Kemudian melihat bagaimana jenengan memperlakukan, menghargai ibu, itu menurut saya tuh luar biasa gitu. Saya belajar sekali. Tapi saya harus bilang, beli sama ibu juga, sama bapak juga sangat inspirasional loh. Matur nuwun. Story-nya itu jauh lebih. Kalau saya bilang story-nya keluarganya Pak Andi dengan Bapak Ibu, story-nya menurut saya jauh lebih inspirasional. Ya, kami punya background yang mungkin berbeda kita ya. Dengan mungkin dari Jogja kan ya? Dari Jogja dan kita dari keluarga sederhana tapi nggak miskin. Oke, siap. Tapi sederhana. Kalau saya mungkin karena nggak sekolah ya Bapak Ibu saya itu ya. Itu mungkin agak jauh bedanya. Tapi lagi-lagi ini saya tuh jadi terima kasih gitu sudah berbagi nilai-nilai itu karena saya pikir itu universal, apapun jabatannya, dimanapun posisinya, kepada orang tuanya itu menurut saya itu ini. Jadi terima kasih Pak. Saya juga belajar dari beliau Andi juga. Ngomong sekarang Ibu di Jogja nggih? Di Jogja. Siapa yang menemani beliau kalau boleh tahu? Ya muter-muter sekarang Ibu di adik nomor 3, 4, 5 itu. Oh, karena 3 itu ada di Jogja nggih? Iya, sebenarnya kalau nanti saya udah agak stay di Jogja ya pasti saya pengennya sering juga bersama saya di rumah. Siap. Beliau sehat ya sekarang? Sehat. Iya, untuk usia 75 tahun kita anggap inilah ya. Oke. Dan terutama begini, bapak saya itu kan masalahnya, kalau boleh saya bilang masalahnya, kan beliau ingatannya yang menghilang, bapak saya itu. Ibu saya fisiknya sehat? Agak sedikit sih. Memang usia membuat saya kira orang tua gradasi memori kan. Bapak saya itu 71 sekarang Pak. Tapi sama saya udah lupa. Jadi makin serius ini sekitar 2 tahun terakhir ini kira-kira gitu. Jadi beliau itu kan kalau Pak lihat ini ada taman ini kan beliau yang bikin tuh. Sekarang beliau nggak ingat bahwa pernah membuatkan ini semua beliau yang melakukan. Hanya ada satu yang beliau ingat, itu memasang setapak itu yang putih itu. Kalau saya video call gitu, saya tunjukkan itu, itu muncul. Ya, tapi yang orang tua ya. Ya. Semoga sehat selalu. Orang tua beliau Andi. Sama juga. Dan sampaikan salam hormat saya buat bukan Pondowo Limo itu ya. Pemain volley, tim volley. Dan semua udah berkeluarga sekarang dan tinggal di. Ya kalau yang nomor 6 yang geodesi kerjanya kan di Kalimantan, tinggal di Palembang. Tapi istrinya di sini kan? Bukan ya? Yang nomor 6 di istri di Palembang. Oke, di Palembang. Siap. Sisanya di Jogja dan Semarang. Kebanyakan di Jogja sih. Siap. Mas Danis di mana sekarang ya? Semarang. Oh, di Semarang. Kakak kelas saya panutan itu. Anak TN. Taruh Nusantara. Taruh Nusantara. Oke, mungkin ini last. Kalau saya kan membayangkan ya seperti Mbak Inggar, istri jenengan. Pastilah perannya besar, kita nggak usah pertanyakan. Tapi dalam konteks ini apa sih yang menurut seorang Pak Wikan itu betul-betul istri ini luar biasa mendukung gitu? Ya sebenarnya kalau luar biasa, saya yakin banyak istri yang luar biasa. Iya. Cuman kalau luar biasanya istri saya di mata saya, ini wanita satu ini benar-benar memahami saya gitu aja udah. Oke. Saya yang dulunya sangat emosional, sekarang saya nggak terlalu emosional. Saya yang mungkin minta diurus gitu. Saya yang pokoknya saya mau tenis gitu aja. Ya istri saya memang sangat memahami saya dan itu sangat-sangat sangat-sangat buat saya nyaman ya. Siap.
Dan saya juga percayakan seluruh uang saya ke istri saya. Jadi saya nggak pernah pegang uang saya itu. Di dompet saya paling cuma ada berapa ratus ribu doang aja. Itu pun kalau untuk tenis ninggal temen buat jajan atau ke kantin tenis nih buat Tapi seluruh uang kan dipegang istri saya semuanya. Wow, okay. Semuanya. Tapi dia punya kewajiban. Seluruh tagihan lah, utang-utang semuanya urusan gitu. Saya nggak mau pusing sama tagihan itu. Tapi itu kan karena memang ya itu tadi trust itu ya. Dan itu kan tidak dibangun dalam waktu semalam kan. Tapi ini saya juga beli dengan anak istri juga keren ya. Tapi kalau karena ini saya yang jadi tamu podcast ya, berarti saya harus cerita ya. Istri saya itu yang mau sama saya gitu ya. Karena saya waktu masa D3 itu banyak yang nggak mau sama saya loh. Oh iya serius. Masih saya satu itu pada enggak. Saya mau ulangi lagi tadi cerita saya tuh. Orang seluruh teman-teman saya itu yang cewek. Ya namanya mungkin nggak jodoh, nggak bilang sama saya. Terus saya mungkin deketin orang yang nggak mau sama saya. Tapi karena saya D3 dulu itu by natural tuh saya udah less confidence itu. Udah jelas banget karena anak-anak S1 kan waktu itu. Terus kebetulan mereka juga nggak tahu ya, mereka punya standar yang tinggi gitu, sehingga saya nggak masuk standar mereka gitu. Jadi ya, factual emang saya banyak gagalnya sama cewek-cewek satu. Saya mau ditolak lah. Saya mau guyon ya sekarang ya. Mereka nyesel loh. Enggak. kita lihat di YouTube, kita lihat di Facebook mereka masing-masing. Oke. Atau di Instagram mereka masing-masing. Mereka terlihat sangat bahagia dengan keluarga mereka. Dan itu kita juga kebahagiaan kita juga pastikan. Berarti kalau sama saya mungkin nggak bahagia. Itu dari foto mereka bahagia beli. Jadi alhamdulillah mereka bahagia. Saya jadi ingat ya soal pasangan ini, anekdotnya Bill Clinton dengan Hillary Clinton dulu. Suatu hari Bill Clinton dan Hillary Clinton tuh ngisi bensin. Ternyata yang ngisiin bensin itu teman sekolahnya Hillary. Mereka kan, kamu di sini ya kerjanya gitu kan. Hillary ini menyadari si cowok itu udah jadi mereka udah senior mereka. Udah senior. Jadi si Hillary dan Bill udah sama-sama jadi presiden. Tuh, ketemu temannya katanya. Terus tapi temannya cuman tukang ngisi bensin kan gitu. Ya, profesinya sebagai gitu. Begitu mereka jalan berdua, si Bill bilang gini, "Untung kamu dulu gak sama dia ya. Kalau kamu sama dia, kamu jadi istri tukang isi bensin." Hillary bilang gini, "Sorry Bill, salah. Kalau aku sama dia yang jadi presiden." Katanya. Berarti Bill Clinton jadi presiden gara-gara istrinya Hillary. Artinya tapi menurut saya itu that might be a joke. Saya meyakini peran seorang perempuan istri itu luar biasa loh. Dan karena saya sendiri merasakan gitu. Betul ya? Ya artinya kan jodoh itu misteri ya. Ketika kita mensikapinya positif dan kita selalu terus ingin do the best, ya akhirnya energi positif itu akan ngebentuk situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang positif gitu aja udah. Ya mungkin istri kita bukan wanita tercantik di dunia lah atau banyak wanita super cantik di dunia, tapi konteks atau definisi kecantikan itu kan tidak hanya fisik ya, tetapi semuanya lah. Itu it's totally kombinasi dari sebuah rahasia kehidupan yang sangat valuable lah. Terima kasih. Kayaknya kok serius gini ya podcastnya. Tapi karena keluarga itu memang ya semuanya kan relate ya dengan keluarga kan. Tentang putra-putranya juga saya lihat ini kan. Di zaman sekarang ini kalau menurut saya sangat tidak mudah menjaga hubungan baik semesra itu dengan anak. Emang gak mudah. Ini anak-anak senangnya main sama teman-teman sendiri. Nah waktu jenengan pertama kali kesini bersama putranya kan. Saya tuh dalam hati tuh iri gitu. Ada irinya tuh. Bisa ya ini anak remaja cowok lagi. Diajak bapaknya ke sini dan beliau sangat manis gitu. Walaupun saya tahu saya nggak tahu apa yang terjadi di balik itu ya. Tapi menurut saya itu secara umum ya. Ya saya bersyukur. Tapi kan sih biasa aja sih. Tapi saya bersyukur. Ya, nah saya juga punya hal yang membuat saya pusing juga. Okay. Aduh, tapi ya udah itu titipan Tuhan kan ya, positif aja. Right. Oke, dan artinya tadi yang saya bayangkan begini, punya seorang pasangan yang tadi itu memahami, lalu willing untuk pertama mau sama saya dulu ya. Itu pertama itu kayaknya dia satu-satunya yang mau sama saya cuma dia. Mbak Inggar, selamat Gi. Ini saya pikir pilihan dengan tepat sekali. Ya betul, artinya memiliki pasangan yang betul willing untuk I back you up. Kan kira-kira gitu, walaupun tidak dikatakan ya. I'll back you up. Ya, dan kita benar-benar start dari zero ya. Benar-benar kita start dari zero.
gitu ya. Yang artinya yang itu kemudian maksud saya gini, ketika ada seorang sosok keluarga yang bisa membackup kita tentang urusan-urusan yang istilahnya peritilan tadi itu, maka kita seorang suami mungkin akan bisa cukup merdeka berkreativitas tentu di koridor yang baik. Begitu. Merasakan, kalau saya merasakan begitu. Iya. To many extent ya. Oke. Ya, kita saling mengisi lah. Siap. Pak Wikan, karena jenengan juga dosen, saya pengen jenengan tuh berpesan kepada kami-kami yang muda. Merasa muda. Dosen itu artinya kerjanya sak des, gajinya sak sen. Saya ketawa karena benar loh. Ya kalau gajinya ya. Tapi kalau hibah penelitiannya, proyeknya banyak. Saya sering sekali ditanya tuh, dosen-dosen muda. Tanya, apa sih Pak yang harus disiapkan? Gitu ya. Saya pengen memforward pertanyaan itu kepada Pak Wikan karena juga sebagai dosen dan mungkin jiwanya seorang pendidik masih. Tapi last question ini. Semua pekerjaan, kalau dilakukan dengan passion, itu pasti akan mencapai satu titik di mana happiness itu udah nggak sekedar duit. Kebahagiaan, achievement itu is more just than money. Jadi itu dengan passion. Kalau dia ada passion, do what you love and love what you do, itu nggak digaji pun udah bahagia. Siap. Clear. Jadi yang pertama adalah passion, kemudian minat serta visi. Dia mau kerja sebagai apa? Oke, dosen. Seret. Siap. Jangan dosen, gajinya berapa, nanti dapat apa, wah itu nggak akan cukup dan tidak akan pernah tercapai itu happiness, karena kebutuhan akan selalu naik tinggi seiring dengan kehidupan kita. Yang pertama, jadi passion. Yang kedua, semangat untuk belajar hal-hal yang baru, karena jadi dosen memang seolah-olah kayak aku jadi dosen, aku bisa meniru dosenku yang dulu kalau ngajar gini. Padahal dunia sudah berubah, teknologi berubah. Jadi dosen pun pasti akan belajar hal-hal yang baru, terutama soft skills, leadership, serta project based learning. Jadi semangat belajar atau pembelajar mandiri sepanjang hayat itu yang nomor 2. Nomor 3, benar-benar harus bisa comply dengan basic role ya, tridharma, tetapi punya visi yang mungkin lebih dari itulah. Nah, visinya apa? Bukan jabatan, bukan project. Andai kata pun dia menjabat dapat duit banyak atau dapat project mungkin jadi konsultan McKinsey atau apa dapat duit banyak, itu kejadian karena didrive oleh itu rasa kita ingin menyenangkan hati orang lain, kita ingin melihat anak didik kita itu besok sukses dan bahagia, dan that's the basic happiness yang kita miliki ketika kita melihat mahasiswa kita besok bisa menjadi orang yang sukses dengan soft skills leadership mereka. Jadi semangat melayani itu harus come first, semangat melayani dan nggak usah ngitung duit. Itu duitnya pasti nyusul. Nah, yang keempat udah clear lah. Tentunya kalau belajar ya mestinya harus jadi S3, kemudian compliance pada aturan, jadi profesor. Kalau kelak ke depannya kan kita mau geser nih tridharma, nggak terkunci di tridharma kedua, yang penelitian. Semuanya harus fokus, enggak. Kita akan geser yang di vokasi ya. Terus dikti juga sama sih. Kita nggak akan terlalu mengejar kenaikan pangkat itu berbasis penelitian. Enggak. Passionnya apa? Kalau pengajaran, fokus di pengajaran, penelitian dan pengabdian dilakukan tetap, tapi fokus di sini. Menciptakan entrepreneur, project based learning, materi-materi pembelajaran berbasis augmented reality atau virtual reality dan sebagainya. Jadi punya inovasi yang do the best, perfect lah di situ. Mencapai puncaknya di bidangnya ini. Kalau memang penelitian nggak apa-apa. Yang ini nggak usah terlalu banyak, gantian penelitian yang tinggi. Tapi penelitian pun nggak kita target terlalu banyak publikasi, tapi lebih ke produk. Sehingga kita nggak ngimpor terus, kita kayak publikasi, tapi kita masih ngimpor, ada peralatan di luar negeri, bahkan drakor saja kita ngimpor. Pengabdian masyarakat pun juga bisa. Jadi kedepannya peraturan-peraturan kita pun juga akan kita sesuaikan, sehingga dosen itu juga memiliki karakter kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya. Saya pikir itu ya. Last kita bisa lihat Pak Andi lah, macam-macam itu silakan dilihat ya. S3, terus kemudian juga staf ahli di mana-mana gitu. Tapi anyway, melakukan dengan passion itu kan benar-benar nggak ada lawannya. Sangat passion pada geodesi, tentang batas wilayah kan. Betul. Itu
ya udah ngebikin materi juga nggak mikir nanti dapat duit atau enggak kan. Passion is deadly. Positively ya. Iya. Dan saya, to be honest, saya masuk ke teknik mesin bukan passion. Oke. Tapi vokasi is your passion. More or less, ya. Itu kecintaan, tapi kalau passion saya memang lebih ke bikin film, multimedia. Jadi harusnya dulunya saya masuk ke prodi multimedia atau perfilman atau animasi. Saya 2 kali main film dan dua-duanya bersama Bapak kita ini, jadi luar biasa. Film Tengkorak dan Reunion. Baik. Saya tahu ini waktunya sangat berharga, tapi bagi saya ini pelajaran luar biasa nih Pak. Terima kasih sekali. Sama-sama. Sangat saya hargai kesediaan Jenengan untuk datang ke sini. Matur nuwun sangat, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.